Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini sudah sampai ke kata mutiara yang ke-70 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Untuk itu mohon disimak, dikaji dan ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabul. Man, barang siapa itu wajada, menemukan, mendapati, ya man samrata amalihi, menemukan akan buah amalnya man ajilan di dunia, bahwa maka adapun man, bahwa maka adapun samroh itu dalilun sebagai bukti ala wujudil qabuli, atas adanya diterimanya amal. Jadi ini satu indikasi barang siapa yang bisa menemukan buah amal di dunia, amalia ibadahnya kok bisa dilihat, bisa ditemukan di dunia. Ya, padahal amal itu kan nanti kelak diserahkan, diketahui diterima atau tidak itu kan nanti kalau sudah di hari kiamat, artinya kalau sudah di akhirat kelak. Ya. Jadi untuk mengetahui diterima dan tidaknya kan kelak di akhirat. Akan tetapi bahwa perlu kita bahagia bahwa ternyata amal perbuatan yang kita lakukan itu, apakah itu diterima ya, atau tidak, itu ternyata bisa kita temukan. Ada indikator-indikatornya. Maka itu di sini disebutkan barang siapa yang menemukan buah amalnya, buah daripada amal ibadahnya, itu sebagai bukti bahwa amal itu diterima. Jadi amal yang kita lakukan ini ada buahnya. Ya. Nah, biasanya buah amal itu bisa kita lihat itu kelak di akhirat. Akan tetapi buah itu ternyata bisa kita lihat, kita dapati di dunia. Nah, ketika Anda bisa menemukan buah amalmu di dunia ini sebagai indikator bahwa amalmu itu diterima oleh Allah. Jadi ada indikatornya ya. Ada indikatornya. Jadi saya ulangi, barang siapa barang siapa wajada menemukan samrota amalihi, buah amalnya man ajilan di dunia, bahwa maka adapun samroh itu dalilun sebagai bukti ala wujudil qabuli, atas adanya diterima ya amal. Nah, sekarang ketika kita sudah dapati bahwa amal di dunia, selama kita beramal di dunia itu ternyata kita bisa menemukan buahnya, dan itu sebagai indikator bahwa amal kita diterima. Ya, jadi indikator amal kita diterima itu, ya, indikator amal kita diterima itu adalah bahwa setiap amal yang kita lakukan itu ada buahnya. Sekarang pertanyaannya, bentuknya apa buah itu? Buah dari amal itu berbentuk apa? Kan begitu. Buah daripada amal itu berbentuk apa?
Nah, inilah yang nanti akan menjadi indikator bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini diterima. Ada indikator-indikatornya. Kultu saya katakan, samrotul amali, adapun buahnya amal, adapun samroh, itulah dzikru taati, merasakan nikmat di dalam bertaat. Kalau Anda ketika menjalankan perintah Allah dirasakan nikmat banget, lezat banget. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak terasa, ya, betis beliau sampai yatawarrom, jadi sampai abu itu ya, sampai bengkak-bengkak sholatnya Nabi, tapi nggak terasa itu sakit karena beliau itu menikmati dari ibadah itu, dan itulah buahnya. Jadi merasakan kenikmatan yang dahsyat. Jadi indikator ini ya, indikator bahwa amalmu diterima di dunia ini ya sebagai bentuk buahnya amalmu, ya, bahwa amalmu itu diterima, ya, maka ada indikatornya yang pertama adalah bahwa amalmu itu akan membuahkan rasa nikmat ketika melakukan perintah Allah, merasakan tidak berat, ya, seperti, jadi kalau Anda bisa rasakan bahwa ketika Anda sholat itu seperti orang yang sedang pesta. Ketika Anda baca Quran itu sedang bercakap-cakap dengan kekasihmu, merasa nikmat, merasa lezat, merasa tenang. Itu diantara indikator daripada buah amalmu, dan sebagai wujud bahwa itu adalah bukti diterimanya amalmu oleh Allah. Ya. Indikatornya adalah bahwa ketika Anda melakukan amal ibadah, setiap ibadah-ibadah yang kamu lakukan dari bentuk ketaatan-ketaatan itu kamu rasakan nikmat. Wa halawatul munajati, indikator yang kedua adalah bisa merasakan manisnya bermunajat dengan Allah. Ketika sedang bermunajat, ya, berdialog, ya, dengan Allah di saat-saat sepi, di saat-saat hening, betapa nikmatnya bisa merasakan manisnya bermunajat. Wa unsul qalbi, dan merasakan tenang hati. Tenang, unsul qalbi itu tenang. Bil muraqabati, dengan selalu bermuraqabah dengan Allah, saling memperhatikan. Tenang hatinya itu, hidup ini merasa tenang. Wa farhur ruhi, dan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan ruhnya merasa senang, bahagia. Bil musyahadati, dalam bentuk bisa menyaksikan akan kebesaran Allah. Wasaru, dan merasakan bahagia. Bil mukalamati, ketika bermukalamah dengan Allah. Ketika baca surat Quran itu Anda merasakan bunga enak. Loh, itu kalau kamu rasakan kenikmatan demi kenikmatan dari ketaatan kamu pada Allah dalam bentuk perintah dan menjauhi larangan, pada saat bermunajat, pada saat Anda bermuraqabah, pada saat Anda bermukalamah ketika baca Quran, atau ketika Anda merenung merasakan kenikmatan itu sebagai indikator bahwa amalmu diterima oleh Allah. Tolong dicatat, ya, tolong dicatat untuk mengetahui apakah amalmu itu diterima atau tidak oleh Allah. Itu bisa dilihat di dunia dengan beberapa indikator sebagaimana yang saya katakan di sini. Jadi ada buahnya, ya. Buah itulah indikator bahwa amalmu diterima oleh Allah. Ya, kalau selama amalmu, ibadahmu nggak kamu rasakan nikmat, bermunajatmu tidak merasakan ada rasa manis, hatimu ketika bermuraqabah dengan Allah, ketika saling memperhatikan dengan Allah, kamu tidak merasakan ketenangan hatimu. Ketika kamu bermusyahadah dengan Allah, ruhmu tidak merasa bahagia. Ketika kamu membaca Al-Quran yang namanya mukalamah, tidak merasa berbahagia pula.
Kalau tidak ada rasa-rasa seperti itu, berarti itu tanda ditolaknya amal ibadah, tidak diterima. Jadi minimal itu bisa dilihat, dirasakan dengan zauq seperti itu. Maka itu di dalam Al-Quran disebut qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima, sungguh mengetahui siapa kullu unasin, setiap manusia masyrabahum akan rasa minum mereka. Jadi yang merasakan diterima enggak itu sungguhnya hatinya masing-masing, dirinya setiap insan. Dan yang bisa merasakan bahwa ibadah ini nikmat, dirasakan tidak menjadi beban, ya, ketaatan ini tidak menjadi beban tapi menjadi sebuah kebutuhan kita, bahwa kita butuh rasa bahagia, rasa nikmat. Ketika datanglah perintah Allah itu dirasakan nikmat. Ketika bermunajat, ya Allah, ada rasa manis. Ketika bermuraqabah ada rasa ada rasa tenang hati ini. Itulah indikator bahwa amal ibadahmu di dunia itu diterima oleh Allah. Dan yang tahu itu masing-masing dirinya, bukan orang lain. Makanya qad alima kullu unasim masyrabahum, bahwa qad alima sungguh mengetahui siapa kullu unasin, setiap manusia masyrabahum akan masyrabnya. Saroba yasrobu syarban wa masyroban, akan minuman, rasa meminum mereka. Wa dalil wujudi hadhihi samrati. Nah ini juga sebagai indikator yang lain. Wa dalil wujudi hadhihi samrati, dan adapun dalil adanya buah ini, ya, dalil buahnya di samping bisa dirasakan oleh zauq, dirasakan oleh hati dengan ada rasanya nikmat, ada rasa manis, ada rasa tenang. Tapi itu nanti juga dibuktikan dalam wujud real secara zahir. Ya kalau cuma tenang kok tapi nggak ibadah kan nggak bisa itu jadikan bukti juga. Jadi ada semakin keseimbangan. Ya, ada keseimbangan antara kolbianya dengan bukti-bukti secara zahir. Baru ini diindikasikan bahwa ibadahmu itu diterima oleh Allah. Wa dalil wujudi hadis samrati, ya ini sebagai bukti adanya buah ini. Nah, jadi butuh bukti. Selain bukti ada rasa enak, tenang, manis, ya, bahagia hatimu, tapi ada bukti-bukti dari buah itu, dari buah yang kamu katakan. Apa itu an-nasyatu? Yaitu terengginas. Nasyat itu rajin, fin nuhudi, di dalam semangat atau bangkit, ilaiha, untuk melakukan ketaatan. Jadi tidak cukup kamu merasakan kenikmatan, ya, ada rasa tenang, itu nggak cukup, tapi dibuktikan betapa terengginasnya kamu, betapa rajinnya kamu di dalam melaksanakan setiap ketaatan. Itu sebagai bukti adanya buah itu. Jadi buah itu bisa dilihat secara zahir, ya. Wal tibatu, dan ada rasa kepengin banget dia dengan taat. Ada semangat yang kuat untuk selalu melaksanakan ketaatan. Wal mudawamatu, dan bisa mudawamah, istiqomah, langgeng, ya, alaiha, atas ketaatan. Pada saat dihadapkan pada persoalan-persoalan, pada saat menerima nikmat ataupun dalam keadaan sedih, dia tetap istiqomah, mudawamah di dalam melaksanakan ketaatan. Itu diantara indikatornya, ya, sebagai bukti adanya buah itu. Jadi bukti adanya buahnya ibadahmu diterima itu adalah dibuktikan secara zahir. Tampak kamu itu semangat, tampak kamu itu kuat di dalam ibadah, tampak kamu itu mudawamah, langgeng, ya.
wa ziyadatul madati, dan semakin bertambah peparing-peparing Allah via di dalam taat. Lah wa ya adapun itu samroh, ya, wujudu hadis samroh itu alamatu hululil hidayati fil qalbi. Wa ya adapun taat itu alamatu hululil hidayati, sebagai tanda bertempatnya hidayah fil qalbi, di dalam hati. Jadi ketika kamu dalam kondisi seperti itu, ya, kamu masih rajin, tampak rajin ibadah, baik itu dalam keadaan senang maupun nggak senang, kamu kok masih tetap beribadah dengan rajin, dengan istiqomah, dengan terus menerus, itu sebagai bukti bahwa alamatu hululil hidayati fil qalbi, itu merupakan tanda bertempatnya hidayah fil qalbi yang ada di dalam hati. Maka itu kalau Allah Ta'ala dawuh wa yazidullah, dan Allah menambahkan, wa yazidu, dan menambahi siapa Allah? Allah alladzina ihtadau, kepada orang-orang ihtadau yang mencari petunjuk, ya alladzina hudan, akan sebuah petunjuk. Oleh karena itu di dalam sebuah syair Al-Imam Busiri mengatakan, wa idza halatil hidayatu qalban nasyatat lil ibadatil a'dha'u. Wa idza halat, dan apabila sudah bertempat apa al hidayatu, sebuah hidayah, qalban, di hati seorang. Kalau hidayah itu bertempat di dalam hati sanubarinya seorang hamba, apa yang akan terjadi? Nasyatat, bisa dibaca nasyitot, maka akan semakin rajin lil ibadati, untuk ibadah, apa al a'dha'u, anggota tubuhnya. Ini sebagai indikator, ya, untuk diketahui oleh kita bahwa kalau ingin tahu bahwa hidayahmu itu bersemayam di hati, kalau ingin tahu bahwa di hatimu itu ada hidayah, maka kamu nanti akan ditampilkan di dalam dohirmu, dalam bentuk kamu rajin untuk beribadah dohir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu senang sholat, kamu istiqomah sholat, kamu istiqomah baca Qur'annya, kamu wirid, zikir, kamu jaga akhlak. Jadi akan ditampilkan di ragamu, di jasadmu, itu akan ditampilkan. Ini sebagai bukti bahwa hidayahmu, bahwa hidayah itu sedang bersemayam di dalam hati. Faman ra'ainahu, faman, maka barang siapa ra'ainahu, yang telah melihat kami hu akan man, fi ziyadatil amali, di dalam tambahnya amal, wa taraqi, dan semakin bertambah naik fil ahwali, di dalam kondisi spiritual hati. Alimna, pasti kami akan mengetahui, annahu, sesungguhnya seseorang, wajada, telah mendapatkan di amalihi, terhadap amaliannya man, mendapatkan samrotan, akan sebuah buah, yaitu buah. Saya ulangi, faman ro'ainahu, faman, maka barang siapa ro'aina, yang telah kami lihat, hu akan man, barang siapa yang kami melihat, ya, pada situ itu ada bertambahnya amalnya istiqomah semakin bertambah, ya. Kalau ada tambahan ibadah, tidak hanya itu, diindikasikan juga ibadah qalbiyahnya itu taroki, mengalami perkembangan naik. Itu salah satu tanda alimna, kami tahu, kami mengerti, annahu, sesungguhnya man itu wajada, telah menemukan li amalihi, terhadap amalnya man, samrotan, buah. Berarti amal itu telah berbuah, ya. Kalau ada orang ibadahnya semakin bertambah, istiqomah semakin bertambah, khusyuk, ya, bertambah istiqomahnya, dia biasanya, ya, kalau sholat itu telat-telat, kalau baca Qur'annya juga bulanan, ya.
Tapi kali ini dia sudah mulai semakin bertambah, juga khusyuknya bertambah. Itu alimna kami tahu bahwa orang itu telah mendapatkan dari amalnya itu sebuah atau menghasilkan sebuah buah. Faya maka adapun samroh, faya maka adapun ziyadatul. Faya maka adapun samrohnya itu adalah basyaratun, sebuah kebahagiaan. Ada yang mengatakan bisyaratun. Faya maka adapun samroh itu bisyaratun, sebuah kebahagiaan lahu bagiman ala kubuliha, atas diterimanya, yaitu amalia-amalia. Waman ro'ainahu, dan sebaliknya, waman dan barang siapa ro'ainahu yang telah kami lihat akan man ingkoto'a telah memutuskan ya man min amalihi an amalihi dari amalia man au naqoso atau semakin berkurang min ahwalihi dari ibadah spiritual hatinya, semakin berkurang khusyuknya, rasa tenangnya semakin hilang, ya, semakin gersah, ya, protes terus hatinya. Khifna alaihi adma kubuli a'malihi. Khifna, maka khawatir siapa kamu, alaihi atas orang adma kubuli a'malihi, tidak diterimanya amaliyah-amaliyahnya. Barang siapa yang ketika kita lihat, ya, orang itu semakin hari itu bukan semakin bertambah ibadahnya, tapi semakin berkurang ibadahnya. Yang awalnya sholatnya itu jamaah sudah terkurangi, dari situ kemudian terkurangi, sudah mulai berkurang sholatnya, ya, tidak semakin bertambahlah dari amaliyahnya itu, atau bahkan semakin berkurang dari nilai spiritualnya. Ini yang saya khawatir, khifna alaihi, kami khawatir alaihi atas man, bahwa itu termasuk admi kubuli amali, tidak diterimanya amal ibadahnya. Wa min samratil amali aidon, dan itu sebagian daripada ciri buah amalnya juga menjadi buah amal. Ya, buah amal ibadahmu diterima, ini cirinya adalah al istihsya'u, al istihasyu. Al istihasyu itu adalah liar. Minal khalqi, dari makhluk. Artinya begini, jadi salah satu ciri bahwa ibadahmu diterima itu di dunia itu, kamu tidak suka ngumpul-ngumpul yang nggak ada maknanya, itu kamu nggak suka. Kamu berusaha untuk selalu berkholwat dengan Allah, selalu pengen muraqabah dengan Allah, karena kelompokmu sudah tidak sehat, komunitasmu nggak sehat. Jadi ketika kamu berkumpul dengan mereka, itu justru dia membuat tenang, kamu semakin liar itu ketika berkumpul dengan komunitasmu. Nah, ketika kamu tidak suka lagi berkumpul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang ightiror, orang-orang yang banyak dosa, ketika kamu sudah nggak suka, ya, karena ternyata sudah kamu nasihati mereka, kamu ajak, mereka tetap juga nggak mau, dan bahkan khawatir dirimu nanti terpengaruhi. Nah, kamu kemudian nggak suka lah kumpul dengan mereka, itu sebagai tanda bahwa itu sebagai tanda buah amal ibadahmu itu diterima. Yang kedua adalah wal unsu. Nah, ini, dan salah satu di antara ciri buah diterimanya amal ibadahmu itu akan mengeluarkan buah apa? Wal unsu. Kamu wal unsu dan tenang bil malikil haqqi, dengan yaitu zat al-malik, ya, bil maliki, dengan sang raja al-haqqi yang maha hak, dalam ini Allah. Ketika kamu sedang sendiri, kamu berenung, itu kamu tenang. Apalagi ketika kamu sholat, apalagi ketika kamu ibadah, apalagi ketika kamu berkholwat, itu ada rasa ketenangan yang luar biasa yang ada pada diri. Kalau kamu merasakan ketenangan seperti itu loh tanda, ya, tanda bahwa amal ibadahmu diterima. Karena itu bagian daripada buahnya. Buah ibadahmu diterima itu kamu merasakan
rasa tenang yang luar biasa ketika bersama Allah. Wa min samratil amali aidon. Nah ini. Itu dari rasa ya, dari intuisi, dari kolbiyah, dari dzauqul, dari dzauqul qulub, itu dari rasanya hati, itu yang akan keluar ya dari buahnya amal ibadahmu diterima. Sedangkan dari amalia yang lain itu apa? Wa min samratil amali, dan itu ini namanya khobar muqaddam ya. Nanti pasti mubtada'nya muakhar. Wa min samratil amali, dan itu sebagian daripada buah amalmu itu diterima. Aidon juga adalah al-iktifa'u, adapun. Makanya saya selalu tandai ya, ketika adapun itu berarti tanda itu mubtada. Kalau itu berarti khobar. Itu selalu saya dalam baca kitab. Wa min samratil amali, dan itu sebagian daripada tanda berbuahnya amalmu yang membuktikan bahwa amalmu itu diterima oleh Allah adalah al-iktifa'u, yaitu merasa cukup bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Jadi cukup kamu mencukupkan dengan ilmunya Allah. Wal istighna'u, dan merasa tidak butuh sudah. Wal istighna'u, dan merasa kaya bi dengan Allah, amma dari sesuatu siwawi yang selain Allah. Jadi kamu tidak butuh kepada yang selain Allah, hanya butuhnya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai tempat bermunajat, sebagai tempat bersandar, sebagai tempat untuk meminta, dan semuanya itu hanya kepada Allah kamu haturkan seluruhnya. Itu namanya mencukupkan dengan ilmu Allah, dengan kekayaannya Allah. Zada telah menambahi siapa Syekh Zarruq, yaitu Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Syekh Zarruq dalam pernyataan di sini ditambahkan oleh Syekh Zarruq, mengatakan begini. Syekh Zarruq mengatakan begini: al hayatut thayyibatu wa nufudul kalimati wa intifa'ul hazani lil farhi bil minnati. Al hayatu at-thayyibah, al hayatu adapun kehidupan, at-thayyibatu yang baik, wa nufudul kalimati, dan lepasnya kalimat, wa intifa'ul hazani, dan hilangnya rasa susah, lil farhi, karena hadirnya rasa gembira, bil minnati, akan peparing-peparing. Bahwa Syekh Zarruq menambahkan dalam kaitannya ya, dalam kaitannya indikasi-indikasi bahwa amal ibadahmu itu diterima ya. Indikasinya adalah sebuah buah yang namanya al-hayatut thayyibah, kehidupan yang menyenangkan, yang tenang. Yang kedua adalah wanufudul kalimati, yaitu apa namanya? Wanufudul kalimati itu artinya bahwa apa, nufud itu lepas ya, nufud. Kalau nanti ada penjelasan nufud itu semacam diganti oleh Allah dengan yang lebih besar, itu wa nufudul kalimat itu. Terus yang ketiga adalah wantifa'ul hazani, hilangnya rasa susah. Karena apa? Lil farohi, karena apa namanya? Karena datangnya kebahagiaan bil minati, dengan peparing Allah. Itu Syekh Zarruq menambahkan, itu salah satu buah ya dari amal ibadahmu yang diterima oleh Allah, itu ditambahkan itu. Jadi pertama, hidupmu semakin nyaman, akan dilipat gandakan ya. Yang ketiga adalah bahwa Allah akan menghilangkan rasa duka, galau, sedih, karena bersamaan dengan itu Allah mendatangkan yang namanya pemberian-pemberiannya. Maka itu akan kita urai kemudian. Fadalilul awali, maka adapun dalil yang pertama, atau yang menjadikan argumentasi ya, argumentasi atau dalil yang pertama, bahwa kehidupan yang nyaman itu enak, maksud nyaman itu ya merasakan ada kebahagiaan. Yang namanya nyaman itu tidak harus mewah, enggak. Pokoknya ada rasa, dirasakan enak itu. Itu sebagai indikator bahwa amal ibadahmu diterima. Itu menjadi buah amalmu. Ya, amalmu diterima itu diantar. Ada rasa enak itu.
Apa buktinya? Dalil fadalilul awali maka ada pun dalil yang pertama. Ini dalilnya di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, yaitu dawuhnya ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wal nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man barang siapa, amila yang melakukan siapa, man artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalia sholihan yang bagus, baik min dzakarin banyak nyatanya. Ini namanya min bayan, min tabyin, bukan min tabaid. Ini bukan min tabain, tapi min lil bayan. Min dzakarin bayan nyatani dari lelaki au unta atau wanita. Barang siapa di antara lelaki atau wanita yang beramal ibadah dengan cara yang soleh, wa maka adapun man itu mukminun, sedangkan orang yang beramal soleh itu adalah mukminun, orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Apa yang akan dijaminkan oleh Allah? Wal nuhyiyannahu, maka niscaya benar-benar akan aku, ya kami, berikan kehidupan kepada man, hayatan thayyibatan, kehidupan yang nyaman. Ini yang dimaksudkan tadi. Jadi salah satu indikasi bahwa amal solehmu diterima oleh Allah itu akan diberikan kehidupan yang thayyib. Ini makanya ini Imam Zarruq menambahkan. Jadi salah satu indikasinya bahwa amal ibadahmu diterima itu ada buah. Di antara buahnya yang ditambahkan oleh Imam Zarruq adalah kamu merasakan hidup ini merasa nyaman. An-Nahl ayat 97. Kila ditanya atau dikatakan sebagian ada yang dikatakan dia adapun hayat thayyibah, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu al-qanaah, yang dimaksud adalah qanaah, nerima peparing dari Allah. Mau dikasih besar, kecil, diterima. Yang penting itu pemberian Allah, diterima dengan legowo, itu namanya qanaah. Wakilah dan sebagian dikatakan, ada yang mengatakan begini, makna daripada hayatan thayyibah itu adalah ar-ridho, merasa ikhlas, tidak protes, senang, ridho itu. Wat taslimu, dan menerima dengan taslim. Wat tahqiq, dan pada hakikatnya annaha, sesungguhnya hayatan thayyibah itu adalah al-ma'rifatu, adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama ya yang diajukan oleh Imam Zarruq, ya, bahwa salah satu buah amal yang diterima itu akan melahirkan hayatan thayyibah. Itu argumentasi dalil Al-Qur'an. Yang kedua, bahwa orang yang diterima amalnya akan membuahkan nufudul amal, nufudul kalimat. Adapun dalil yang kedua adalah nufudul kalimati, yaitu